Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu di channel Guruku. Hai anak-anak kelas 3, apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Pada video pembelajaran kali ini Ibu kembali akan melanjutkan tematik kelas 3, tema 1, pembelajaran 2. Yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Amatilah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Ayo mengamati anak-anak. Di sini ada gambar cicak, kemudian ada ikan, dan di sini ada kumpulan anak-anak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Nah, ini juga termasuk gerak ya. Ikan berenang dengan sirip. Ikan berenang berarti ikan juga bergerak. Nah, kemudian cicak merayap di dinding. Nah, merayap juga termasuk bergerak. Apakah tumbuhan juga bergerak? Diskusikan dengan teman-teman. Nah, kalau sudah kalian berdiskusi dengan teman-temanmu, kalian boleh menuliskannya di kolom ini. Bagaimana hasil diskusinya? Ya, ada yang seperti ini. Ya, tumbuhan juga bergerak. Namun, pergerakan tumbuhan tidak sebebas atau seleluasa manusia dan hewan yang dapat berpindah tempat. Gerakan tumbuhan sangat lambat. Contohnya, tanaman putri malu akan bergerak dengan cara menguncup jika kita sentuh. Bunga matahari akan bergerak ke arah sinar matahari. Bergeraknya akar tanaman memanjang atau membesar seiring pertumbuhannya. Dan lain-lain. Kalian bisa menuliskan contoh yang lain selain yang Ibu sampaikan di sini. Amatilah gambar di sini ada gambar ikan dan gambar manusia. Dan alat pernapasan di sini ya. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Nah, perhatikan di sini adalah gambar paru-paru dan ikan bernapas dengan insang. Nah, ini yang dinamakan insang ya. Yang ini. Nah, ini merupakan ciri makhluk hidup, yaitu bernapas. Carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Ya, nanti setelah didiskusikan, kalian boleh menulisnya di sini. Oke, seperti ini ya. Ada 3 nama alat pernapasan pada tumbuhan, yaitu akar, stomata, dan lentisel. Apalagi nama alat pernapasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Ya, betul sekali. Selain insang, hewan juga bisa bernapas dengan paru-paru. Kemudian ada juga dengan trakea, ya. Kalau serangga itu alat pernapasannya dinamakan trakea. Kemudian ada lagi yang menggunakan kulitnya, ya, seperti misalnya cacing. Nah, untuk jawabannya kalian bisa menuliskannya di kolom ini. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, tadi ciri yang sebelumnya adalah bahwa makhluk hidup itu
Cirinya bergerak, kemudian bernapas, dan yang ini adalah tumbuh dan berkembang. Perhatikan gambar di atas ini ya. Di sini seorang anak tumbuh dan berkembang, mulai dari bayi kemudian menjadi dewasa. Begitu juga dengan gambar yang di sebelah kanan, yaitu gambar ayam ya. Nah, di sini kan ayam sebelum menjadi ayam dewasa, tentunya ayam dimulai dari telur. Kemudian telur menetas menjadi anak ayam, lalu anak ayam tumbuh lagi menjadi anak ayam yang lebih dewasa. Apakah tinggi badanmu bertambah dibanding saat kamu masih di kelas 1? Ya, tentu saja kalian bertambah tinggi badannya ya. Kalian bisa menuliskannya di kolom ini ya. Kalian ceritakan ketika kelas 1 kalian tinggi badannya berapa ya, dan sekarang kelas 3 tinggi badannya berapa. Pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Ceritakan hasil pengamatanmu. Nah, ini juga setelah kalian mengamati, lalu kalian bisa menulis di kolom ini atau menulis di buku tulis kalian ya. Nah, perhatikan gambarnya ya anak-anak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian tumbuhan berkembang biak dengan cara di sini dengan cara biji ya, adanya biji. Ayo berdiskusi. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Ya, di sini ada kolom nama makhluk hidup, kemudian berkembang biak apakah dengan melahirkan atau bertelur. Ibu beri contoh di sini. Nama makhluk hidupnya adalah kucing. Kucing berkembang biak dengan cara iya, betul sekali, dengan cara melahirkan. Maka di bagian kolom melahirkan kalian centang. Kemudian kalian tulis lagi nama makhluk hidup. Misalnya di sini ayam. Ayam berkembang biak dengan cara ya, bertelur. Jadi kolom bertelur ini kalian boleh centang. Kemudian nama makhluk hidup selanjutnya bisa kalian tulis di kolom yang kosong ini. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanannya. Sedangkan hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Seperti misalnya di sini ya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air, ini juga termasuk ciri daripada makhluk hidup. Manusia memerlukan makan juga ya. Perhatikan gambarnya di sini, anak-anak sedang makan bersama. Kemudian tumbuhan juga memerlukan makan dan minum ya. Perlu disiram, perlu diberi pupuk, perlu dirawat dengan baik. Kemudian di sini juga ada hewan. Hewan apa namanya? Ya, hewan kuda. Dia juga memerlukan makanan. Kuda memakan rumput. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Jawabannya adalah ya, tumbuhan memerlukan makanan. Apa makanan untuk tumbuhan? Berbeda dengan hewan dan manusia yang harus memakan sumber makanan. Tumbuhan menghasilkan makanan sendiri. Pembuatan makanannya terjadi di daun ya. Proses ini dinamakan fotosintesis yang bisa menghasilkan glukosa.
Jadi tumbuhan bisa membuat makanan sendiri. Nah, ini dibantu prosesnya dengan adanya sinar matahari dan juga dengan adanya kita menyiram tanaman secara teratur dan juga adanya nutrisi dari dalam tanah. Ya, perhatikan gambar di atas ya. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, ini juga merupakan ciri dari makhluk hidup. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk hidup, dia peka terhadap rangsang ya. Kemudian di sini ada daun putri malu ya. Di sini daun putri malu. Dia juga termasuk makhluk hidup karena peka terhadap rangsang. Yaitu apabila disentuh oleh tangan kita, maka tadinya dia melebar ya daunnya, kemudian disentuh menjadi menguncup. Kemudian ada bunga yang seperti ini ya, bunga pacar Cina ini apabila disentuh oleh tangan kita, bagian yang bulatnya itu dia akan meletus. Kemudian ini kaki seribu, apabila kita sentuh, ya kita sentuh, dia akan menggulungkan badannya. Nah, itu tandanya bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsang. Setelah mengamati teks tersebut, coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat? Apa ciri-cirinya? Iya, betul. Bergerak, bernapas, kemudian berkembang biak, memerlukan makan dan minum, dan peka terhadap rangsang. Ya, kalian boleh ditulis di sini ya. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Berkembang biak, makanan, tumbuh, bernapas, bergerak. Nah, Ibu ambil contoh di sini. Bernapas misalnya ya. Jadi di sini bisa nomor 1. Bisa kalian buat kalimat, setiap makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernapas, ya. Seperti itu. Nah, kalimat yang lainnya boleh kalian tulis di nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita masuk ke muatan pelajaran PPKN ya, bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang lambangnya adalah bintang. Nah, di sini ada sila ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Bintang kalau di burung Garuda berada di tengah ya. Di tengah dadanya burung Garuda. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, taat terhadap perintah Tuhan.
dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Ya, bisa kalian tulis di kolom seperti ini ya. Kalian boleh mengisi jawabannya di sini atau di buku tulis kalian. Ayo bercerita anak-anak. Sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan? Tuliskan waktu, cara, serta alasan kamu melakukannya. Lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, kalian bisa menceritakan di kolom ini atau di buku tulis kalian, yaitu sikap bersyukur yang pernah kalian lakukan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.